Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Faktanya, ijazah sarjana memang bisa membuka banyak pintu dan peluang. Tapi tak semua pintu membutuhkan ijazah sarjana. Inilah kabar baik buat kamu yang karena berbagai alasan tidak punya gelar sarjana dan tidak punya kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Jangan salah, pekerjaan-pekerjaan yang tak butuh ijazah sarjana ini bukan profesi sembarangan. Mereka bisa benar-benar menghasilkan uang dan menuntutmu untuk punya kecerdasan. Dengan atau tanpa gelar sarjana, kamu harus tetap bekerja keras. Banyak jalan sukses untuk mereka yang bukan sarjana, namun tak ada bagi mereka yang bisanya cuma malas-malasan saja atau kaum rebahan. Berikut ini adalah 10 profesi tanpa gelar versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, desainer. Kuliah desain itu mahal. Selain itu, kamu juga akan dituntut punya penguasaan mendalam di berbagai bidang. Tak cukup belajar menggambar atau merancang saja, kamu pun harus mendalami berbagai teori ilmu komunikasi hingga filsafat seni. Bahkan, beberapa kampus mewajibkan mahasiswanya untuk lulus mata kuliah Pancasila atau kewarganegaraan. Semua ini karena pendidikan ala universitas berorientasi untuk menghasilkan kaum intelektual atau scholar, bukan kaum pekerja atau worker. Bisa ditebak, tidak semua orang cocok dengan model pendidikan ini. Jadi, bersyukurlah karena menjadi desainer, baik desainer grafis, interior, hingga fashion tidak membutuhkan gelar sarjana. Yang lebih kamu butuhkan adalah klien. Nah, supaya bisa mendapatkan klien, kamu tentu perlu mengembangkan namamu sebagai desainer. Karena itu, kamu tetap perlu belajar ilmu perancangan serta beberapa software komputer agar bisa menghasilkan portofolio yang baik. Dan kamu pun juga bisa belajar secara otodidak melalui searching di Google ataupun hal lainnya, netizen. Yang kedua, penulis. Sejak internet merajalela, menjadi penulis tak pernah semudah sekarang. Kini kamu tak lagi harus mengirimkan karyamu ke media-media cetak dan menggantungkan nasibmu pada selera redaktur untuk bisa dikenal publik. Dengan mudah kamu bisa menuliskan ceritamu di blog pribadi sendiri, lalu membagikan tulisanmu melalui media sosial. Tapi ingat, kamu juga harus memiliki strategi agar publik bisa menerima tulisanmu. Bayangkanlah, berapa ribu blog sih yang ada di Indonesia? Dan di antara ratusan ribu blog itu, ada beberapa yang terkenal. Ya, tepat sekali, dunia kepenulisan itu bukannya tanpa persaingan. Yang ketiga, produser musik. Semua orang yang punya bakat di seni musik pasti pernah bermimpi untuk menjadi musisi profesional. Gue juga sih pernah begitu. Terkenal, jadi sampul majalah, dipuja-puja penggemar, dan mendapat bayaran tinggi dari penampilan manggung. Jadi musisi yang sukses memang impian semua orang, termasuk Anda mungkin yang menonton ini kan, netizen. Ayo, jangan bohong. Tapi kamu tahu siapa yang punya kesuksesan lebih besar daripada musisi? Ya, produsernya dong. Produser mungkin tidak akan setenar para musisi yang dibesutnya. Namun, dengan makin banyaknya cara orang menikmati musik, misalnya download, streaming, konser, dan lain-lain, menjadikan produser musik adalah pekerjaan yang cocok bagi pecinta musik tanpa gelar sarjana. Yang perlu kamu kembangkan adalah pengetahuan di bidang teknik audio, komposisi, dan tentunya musik, baik lewat pelatihan praktis di lembaga kursus atau bahkan berlatih secara otodidak. Pastikan juga kamu memiliki relasi di industri musik. Pada nyatanya banyak produser musik yang dulunya adalah seorang musisi. Yang keempat, fotografer.
Sekarang saatnya mengubah hobimu mengambil gambar ini menjadi sumber pemasukan. Tak perlu melamar ke studio atau agensi. Kamu bisa menjadi fotografer lepas. Kebanyakan fotografer lepas mendapatkan pekerjaan setelah rajin memamerkan portofolionya pada komunitas maupun teman sesama fotografer. Tanpa harus bergabung pada satu studio atau agensi, kamu bisa mendirikan studio sendiri atau membuat brand sendiri yang menawarkan jasa fotografi yang selalu dibutuhkan masyarakat, seperti prewedding, pernikahan, event music, sambil tetap berkarya pada passionmu yang lain, entah itu landscape, fashion, atau jurnalistik. Dengan teknologi, salah mulu ya para netizen. Maaf ya, saya ulangi lagi. Dengan teknologi olah gambar digital yang terus berkembang, kamu bisa membuat foto dengan warna dan perspektif menarik. Gak salah lagi kan? Nah, sehingga pelanggan setiamu akan rela merekomendasikan jasamu pada orang lain. Yuk, cus, jadi fotografer bareng-bareng yuk. Yang kelima, master di bidang SEO. Internet kini sudah dijejali oleh jutaan situs web. Jadi bagaimana situs web yang satu bisa bersaing dengan yang lainnya untuk meraup pembaca? Salah satu strategi yang biasa dipakai ialah SEO alias Search Engine Optimization. Tugas seorang CEO adalah membuat situsnya tampil di barisan paling awal hasil pencarian saat seorang pengguna internet memasukkan kata kunci tertentu di Google, Bing, atau mesin pencari lainnya. Untuk meraih hasil maksimal, seorang ahli SEO harus meriset kata kunci, melakukan analisis, dan membuat berbagai tautan. Punya skill SEO akan memudahkan kamu untuk masuk ke dalam dunia IT. Yang keenam, web developer. Pekerjaan sebagai pengembang web, pengembang software atau game, dan programmer akan menghasilkan gaji yang terus meningkat bagi pelakunya setiap tahun seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan internet. Kebutuhan industri untuk pekerjaan ini diperkirakan akan terus berkembang hingga 2022. Jadi, apa yang diperlukan untuk meraih karir di bidang yang akan bertahan lama dan cerah ini yaitu kemauan belajar coding alias menulis code atau kode. Nyatanya, kamu tidak harus memerlukan ijazah dari jurusan teknik informatika untuk menulis kode. Yang kamu butuhkan ialah kejelian dan kegigihan belajar coding secara online. Ya, online berarti gratis, gak perlu bayar kecuali bayar tagihan internet. Hehehe, itu mah beda cerita. Yang ketujuh, video blogger atau video blogger. Video blogger atau vlogger adalah artis YouTube. Artis yang bukan sembarangan artis, bukan seperti Sinta dan Jojo yang melesat seperti meteor kemudian menghilang. Masih ingat kan itu? Hehehe, yang racun kalau nggak salah ya. Semoga masih ingat ya para netizen. Vlogger adalah para pengguna YouTube yang mengguna video sebagai media untuk nge-vlog. Mungkin mereka tidak begitu hobi bercerita dengan kata-kata. Mungkin juga mereka lebih tertarik memvisualisasikan ceritanya. Akhirnya, mereka lebih memilih berbagi tips, pengalaman, curhat, dan tutorial di depan kamera. Yang kedelapan, gamer professional. Tidak ada yang mengharuskan kamu untuk kuliah di jurusan gaming untuk bisa menjadi gamer profesional. PewDiePie misalnya gara-gara hobinya nge-game, tahun lalu dia bisa meraih 4 juta dolar dari iklan dan berbagai endorsement yang dilakoninya. Selain jadi vlogger game, kamu bisa jadi gamer profesional yang berkompetensi di turnamen, baik secara individu maupun kelompok. Tidak harus membutuhkan gelar sarjana sih, hanya membutuhkan dedikasi berjam-jam di depan layar. Seru tuh nge-game sambil ngeluarin duit, menghasilkan duit para netizen. Hai. Yang kesembilan, berwirausaha.
Pekerjaan ini tidak mengharuskan untuk kuliah, apalagi memiliki ijazah sarjana. Selama kamu punya ide, berani mematangkannya menjadi konsep, telaten menjadikannya sebagai produk dan ulet dalam memasarkannya, kamu bisa menjadi seorang pengusaha. Kesuksesan dan uang akan datang bila kamu gigih dan tidak cepat gulung tikar, atau kamu tidak akan pernah menyerah dan terus berusaha sampai kamu menghasilkan apa yang ingin kamu inginkan. Yang ke-10, YouTuber. YouTube kini dinilai sebagai lahan pekerjaan yang mampu menghasilkan pundi-pundi uang yang tentu saja tidak sedikit nilainya. Banyak orang berlomba-lomba mencari cara untuk bisa jadi YouTuber yang sukses dan terkenal. Sampai tidak sedikit loh yang meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memfokuskan karir mereka yang tampak menjanjikan di platform video terbesar itu. Misalnya seperti Baim Wong yang dulunya artis sekarang menjadi seorang YouTuber. Tapi tidak semuanya punya cara jadi YouTuber yang handal. Kebanyakan memilih menjadi YouTuber karena didorong ekspektasi tinggi supaya bisa langsung terkenal dengan cepat. Padahal untuk menjadi seorang YouTuber memerlukan banyak persiapan dan ilmu yang memadai. Nah, demikianlah ulasan 10 profesi tanpa gelar versi Yeni Fakta. Semoga bermanfaat ya para netizen. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.